Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di majelis yang kita cintai. Yakin dan percaya bahwa kehadiran kita semua di tempat ini sampai nanti kembali akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naishaburi Asy-Syami di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 19, beliau mengutip sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? La tajlisu 'inda 'alimin illa li'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kalian semua masyarakat, kalian semua para umat, jangan pernah kalian duduk dengan para ulama, jangan kalian pernah bersama para ulama, jangan pernah kalian cinta kepada seorang ulama illa li'alimin, kecuali kepada ulama yad'ukum, yang bisa mengajak kalian min khamsin ila khamsin, yang bisa membawa dari 5 perkara menuju 5 perkara. Ketika ada ulama bisa mengajak 5 perkara menuju 5 perkara ini, maka ulama itu wajib kita ikuti, maka ulama itu wajib menjadi panutan bagi kita, maka ulama itu wajib kita taati dan jangan jauh-jauh dari ulama itu, karena ulama itulah yang akan memberi syafaat nanti kepada kita, kepada santrinya, kepada jemaahnya, kepada orang-orang yang pernah dekat kepadanya. Apa ciri yang 5 ini? Kata Rasulullah, yang pertama adalah ulama yang bisa merubah seseorang minas syakki ilal yakin. Yang awalnya ketika tidak dekat dengan ulama itu, orang itu selalu ragu kepada Allah, ragu kepada utusannya, ragu terhadap agamanya, ragu terhadap kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dekat dengan ulama itu, dinasihati ulama itu, karena sering dekat dengan ulama itu, sering melihat apa yang dilakukan oleh ulama panutannya itu, kemudian menjadi orang yang yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Muhammad adalah utusannya, yakin bahwa Islam adalah agama yang akan menyelamatkannya nanti di dunia sampai akhirat. Kalau ada ulama macam itu, maka wajib Anda dekati. Kalau ada ulama seperti itu, maka wajib Anda ikuti. Jangan jauh-jauh daripada ulama ini. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ikuti adalah ketika ada ulama yang bisa membawa kita minal kibri ila tawadu. Jadi ulama yang bisa merubah karakter seseorang. Yang awalnya orang itu orang sombong, suka membangga-banggakan dirinya, tapi ketika bersama ulama itu, maka kemudian orang itu menjadi orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi menjadi orang yang sombong, tidak lagi menjadi orang yang angkuh. Karena apa? Karena dia selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama itu. Artinya itu adalah ulama baik, ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yaitu ulama yang mengajak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ulama yang tak boleh kita jauhi, ulama yang harus selalu kita dekati, kita jadikan panutan adalah ulama yang bisa merubah kita minar riya ilal ikhlas. Yang awalnya kita beribadah selalu ingin dilihat orang, kalau tak dilihat orang kita tak mau sholat, muntah celing bimatuana, muntah dengan matuan tak mau tahajud.
mun tada matuan tak akhil doa. Kapan beda matuan atahajud kan 50 rakaat. Tapi ketika dekat ulama itu, kemudian dia menjadi orang ikhlas. Ibadah tidak lagi digantungkan kepada manusia, tapi ibadahnya hanya digantungkan liridha'illah wa liridha'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dia lakukan, baik salatnya, puasanya, sedekahnya, semua kebaikan yang dilakukan, beliau sandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada ulama bisa merubah seseorang dari karakter yang biasanya riak kemudian menjadi orang yang ikhlas, maka orang itulah yang harus dijadikan panutan. Ulama itulah yang harus kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita ini sebelum kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama panutan yang harus kita ikuti adalah ulama yang bisa membawa kita minal rughbati ila zuhdi, yaitu ulama yang bisa merubah karakter kita yang awalnya kita terlalu cinta kepada dunia, kemudian dibawa kita kepada kezuhudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita ketahui bahwa sesungguhnya yang disebut dengan zuhud itu bukan zuhud itu adalah orang yang rumahnya miring, tidak punya apa-apa, yang mau dimakan hari ini harus cari hari ini. Bukan, Pak. Zuhud yang dimaksud oleh Islam adalah, bisa saja yang disebut zuhud adalah orang yang punya mobil bersusun 5, bisa saja yang punya rumah gedung, tapi justru yang disebut rubah, orang yang hubung dunia, bisa saja yang rumahnya miring di pinggir kali. Terus apa zuhud? Zuhud adalah orang yang bisa memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah kepada jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia kaya raya, dia manfaatkan sesuai kebutuhannya saja. Meskipun dia kaya raya, tidak memanfaatkan harta yang dimilikannya untuk hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Tangannya ringan untuk bersedekah, tangannya ringan untuk memberi kepada orang-orang yang berhak untuk menerima dari sedekahnya. Itulah orang zuhud. Karena kita umat Rasulullah, oleh Rasulullah diperintahkan untuk gaya. Kata Rasulullah, kadal fakru yuqarribul kufra. Kadang kefakiran itu bisa membawa kekafiran kepada seseorang. Makanya kata Rasulullah, umatku harus kaya kecuali aku. Kata Rasulullah, aku tidak mau kaya itu. Kenapa? Karena Rasulullah minta kepada Allah untuk selalu hidup miskin. Allahumma ja'alni miskinan. Itu doa Rasulullah yang sering dilakukan di dalam 5 waktunya. Ya Allah, jadikan aku orang yang miskin. Namun kita bagaimana tu ingat saudara? Ya Allah, ketika kemudian ketendi, ya Allah, berdoa bengal. Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku tak mau, Pak. Maka yang tak soki, lah tuan soki, tu yang tak lem soki. Tak bengal gula tuan miskin. Kenapa? Karena kita berharap dengan harta yang kita miliki dari jalan yang benar, digunakan kepada hal yang benar, dan nanti akhirnya juga bermanfaat kepada kita karena telah kita gunakan dengan jalan yang benar. Maka zuhud adalah orang yang menggunakan hartanya kepada hal-hal kebaikan. Jadi ulama pasti selalu mengajak kebaikan. Kalau ulama yang baik yang wajib kita contoh ini. Mun ulama tujuan nas manasen bener tokar yang tapak kaki cuma tapak kok marun tek ke kaki itu. Tak bisa Pak, mun ulama tak ingin sedengkan. Lah pesapun. Itu tugas ulama kan ini kan. Jadi ulama harus bernasihat seperti itu. Nyuruh umatnya kaya, tapi pasti menyarankan kekayaannya digunakan kepada kebaikan. Untuk ulama saya ketemu dunia siang malam. Kamu dunia saya engkau adi dunia dina, adi dunia desa, bundi sedotan di kia, bundi setangan di kia, perlu dipertanyakan ke ulamanya Pak. Itu bisa saja ulama yang kata Rasulullah ini, jangan kau dekati ulama seperti itu. Yang teradil kata Rasulullah, ulama yang wajib kita dekati adalah minal adawati ilan nasiha. Ulama yang mampu mencegah orang yang suka dendam-dendamnya kemudian hilang karena ulama itu.
Ulama yang harus kita ikuti adalah ulama ketika ada orang berkelahi kemudian dia berhenti berkelahi, tidak lagi mau berkelahi karena nasihat dari ulama itu. Itulah ulama yang wajib kita ikuti dari 5 ciri ini. Kalau tidak ada 5 ciri yang terdapat apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini, kata Rasulullah, meskipun dia alim, meskipun banyak ilmunya, jauhi oleh kalian. Jangan pernah kalian dekat dengan ulama yang seperti ini, karena ulama seperti ini bukan semakin dekat kita kepada Allah, bukan semakin dekat kita kepada Rasulullah, tapi justru sebaliknya, kita akan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan kesempatan ini. Kita hanya seminggu sekali, insya Allah paling lama cuma 2 jam kita di majelis ini. Cuma 1 minggu 2 jam kita luangkan waktu untuk khatmil Quran, untuk tahlil, untuk berdoa kepada arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Di samping itu juga untuk pahala bagi diri kita sendiri, untuk bekal kita ketika kita menghadap Allah. Di samping itu juga untuk ziyadatul ulum, untuk tambahan ilmu bagi kita. Agar apa? Agar kita dalam kesehariannya ada peningkatan ilmu. Karena orang yang punya ilmu itu tentu beda dengan orang yang tak punya ilmu. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu itu? Katakan Muhammad, tanyakan ke umatmu itu. Apa jawabannya? Jawabannya, "Ma hadzani bimustawiyan." Tidak, orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu tidak sama. Itu yang disebut kalau dalam ilmu tafsir, kalau dalam ilmu nahwu disebut kalam istifham ingkar. Allah yang bertanya, tapi Allah yang mengingkari pertanyaan itu. La yastawiyan, tak pada. Pas orang sealim pun sebutnya kau tak pada, tak pada. Tapi kalau dalam hal ilmu, sampean yang tidak punya ilmu, misalnya ada saudara kita yang alim, kita selalu bersama dia, insya Allah kita akan dapat kecipratan kealiman dari orang kita, dari pahalanya, dari keilmuannya, semuanya juga bisa kita dapat. Kalau polong dengan orang yang di ilmu, berkumpul dengan orang punya ilmu, maka pelan tapi pasti kita juga akan menjadi orang yang berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.